Bagi yang belum subscribe channel ini, harap segera melakukan subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, silakan like, share, dan komen video ini. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Oke, selamat menyaksikan. Salam sejahtera. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membuat lagi sebuah tutorial bagaimana cara membuat soal pembelajaran online ya. Nah, tentu saja tutorial ini saya tujukan untuk rekan-rekan guru yang kebetulan pada awal tahun ajaran ini kita akan mengadakan pembelajaran online. Jadi mungkin trik berikut sangat berguna untuk Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut. Nah, pada tutorial pertama saya sudah menunjukkan bagaimana cara mengaktifasi Google account supaya kita bisa memanfaatkan berbagai macam fasilitas yang sudah disiapkan oleh Google. Nah, pada tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial atau mengajarkan bagaimana cara kita membuat soal online ya, soal-soal online. Tujuannya apa? Tujuannya supaya siswa yang mengerjakan soal-soal online tersebut setelah selesai mengerjakan, siswa mengklik tombol kirim, saat itu juga nilai itu sudah muncul di kita punya data ya, di kita punya tabel Excel misalnya seperti itu. Nah, itu tujuannya ya. Jadi sangat berguna. Oke, supaya lebih jelas kita langsung saja menuju ke TKP. Oke. Di sini di layar komputer ya, di layar komputer sudah ada, biasanya kalau ini kita internetan itu biasa ada Google Chrome seperti ini ya. Kita klik. Setelah kita klik, arahkan ke sebelah kanan atas. Lihat ya. Sebelah kanan atas. Di sebelah ikon account kita, nih, ada kotak-kotak bulatan-bulatan itu dalam bentuk kotak, bertulis Google Applications, Google Apps. Nah, pada bagian itu kita klik. Lalu di bawahnya muncul beberapa aplikasi. Kita cari aplikasi Google Drive, atau biasa tertulis seperti ini ya, Drive. Klik satu kali. Selanjutnya sudah terbuka aplikasi Google Drive. Arahkan pandangan ke sebelah agak kiri. Lihat di sini saya tunjukkan mouse. Ada tertulis Drive saya. Klik satu kali. Dan akan muncul menu di bawahnya. Kita arahkan mouse ke bagian akhir yaitu lainnya. Kemudian di sebelah muncul menu. Kita klik lagi Google Formulir. Arahkan lagi ke sebelah, muncul menu formulir kosong. Klik satu kali pada formulir kosong. Ya, di bagian inilah kita akan membuat soal-soal online kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, arahkan dulu pandangan di sebelah kiri atas. Ada tertulis formulir tanpa judul. Lalu di sini juga formulir tanpa judul. Nah, kembali ke arah kiri atas, klik pada tulisan formulir tanpa judul, akan terblok secara otomatis. Kita tinggal mengetik mata pelajaran apa yang akan kita buatkan soal ini ya. Soal ini untuk mata pelajaran apa? Oke, saya kasih contoh di sini misalnya pelajaran apa ya? IPS. Kemudian setelah mengetik kata IPS, klik mouse di luar area ini dan tersimpan. Ya. Lihat semua perubahan disimpan di Drive dan di sini sudah berubah secara otomatis menjadi pelajaran IPS. Kemudian di bawahnya ini ada deskripsi formulir, artinya berikan keterangan mengenai ulangan IPS ini. Misalnya katakanlah ini karena soalnya pilihan ganda, jadi kita buat keterangan pilihan ganda, misalnya ya, misalnya seperti itu. Informasi dulu sebelum saya lanjut, supaya soal yang kita buat itu diperiksa secara online oleh komputer, maka soal itu harus berupa pilihan ganda, ya, pilihan ganda, kemudian berupa pilihan-pilihan kata. Jadi bisa pilihan ganda, bisa juga pilihan-pilihan kata. Itu akan diperiksa secara otomatis ya.
Nah, soal-soal seperti esai atau jawaban singkat kayak begitu biasanya kita tidak bisa mengandalkan pemeriksaan online lagi karena itu pasti banyak macam versi dan itu susah mau dibuat standarnya. Jadi yang bisa diperiksa secara online itu pilihan ganda atau jawaban berganda. Itu kotak centang ini bisa jawaban berganda atau pilihan kata. Pilihan-pilihan kata ya di drop down. Kayak itu saja ya. Saya lanjut. Nah, selanjutnya ini kita sudah tulis ya. Kita menuju ke arah kanan. Di sini ada sesuaikan tema, ada pratinjau, ada tombol kirim, dan di sebelahnya ada setelan. Ya, ada setelan. Kita klik pada tombol setelan ini. Lalu muncul kotak seperti ini. Setelan. Di bawahnya ada tertulis umum, sebelahnya presentasi, dan sebelahnya lagi kuis. Kita klik pada tulisan kuis satu kali. Kemudian setelah kita klik tombol kuis, di bawahnya berubah. Nah, di sini arahkan di sini ada tombol bulatan kecil ini, kita klik dan di sini jadikan ini sebagai kuis. Lalu kita disuruh menetapkan nilai poin untuk pertanyaan dan jawaban secara otomatis. Oke, kita lihat, biarkan saja ini secara otomatis seperti ini, jangan diubah-ubah. Kemudian di bawah juga dibiarkan saja seperti ini. Tujuannya jelas ya, supaya pertanyaan yang tidak terjawab akan dimunculkan ketika siswa sudah selesai mengerjakan. Jawaban yang benar juga akan dimunculkan ketika siswa sudah selesai kerjakan. Dan nilainya atau poinnya juga akan muncul ketika siswa sudah mengirimkan jawabannya. Nah, settingannya biarkan seperti ini. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian, karena ini soal ujian atau soal ulangan, maka kita perlu menyiapkan kolom khusus untuk siswa menuliskan namanya dan kelasnya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik pada bagian atas yang ada pelajaran ini. Lalu kita klik tambah. Maka di bawahnya akan kita mulai tulis nama ya. Nah, nama siswa. Oke. Nama siswa. Langsung di sini ada muncul teks jawaban singkat, biarkan saja seperti itu. Kemudian kita hanya mengubah wajib diisi. Supaya siswa kalau tidak mengisi namanya tidak bisa diperiksa. Oke. Kemudian kita buat lagi satu bagian lagi yang namanya kelasnya siswa. Maka kita pastikan dulu aktif pada bagian ini nama siswa, lalu klik tambah pertanyaan. Maka di bagian di bawah nama itu sudah ada field kosong untuk kita tulis kelas. Ya, kelas. Nah, di sini untuk kelasnya kita buat menggunakan drop down. Ya, jadi setelah tulis kelas, di sebelahnya ini ada muncul kotak seperti ini, kita klik pada pilihan ganda. Kemudian aktifkan drop down. Setelah itu, di sini akan muncul beberapa opsi ya. Nah, di sini opsi ini kita tuliskan. Opsi 1 kita tulis dengan misalnya kelas 7. Kemudian klik lagi tambahkan opsi kelas 8. Misalnya, di sini lagi opsi kelas 9. Atau kalau mau lebih jelas lagi misalnya 71, 7A, 7B, 7C dan sebagainya. Silakan disesuaikan. Kemudian, kalau sudah, kita lanjutkan dengan mengaktifkan di sini wajib diisi. Oke, kalau sudah selesai, berarti nama dan kelas sudah kita buat. Selanjutnya kita mulai membuat atau menyiapkan soal-soalnya. Nah, soal pertama kita buat dalam bentuk pilihan ganda ya. Katakanlah saya mau membuat 4 buah soal. 5 buah soal ya, 5 buah. Oke, di sini soal ya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini artinya tidak ada gambar ya, tidak ada gambar sama sekali ya. Dia hanya berupa pertanyaan dan jawaban. Kemudian setelah pertanyaan kita tulis, pertanyaan nomor 1 kita tulis, bla 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 selanjutnya ya. Ya. Pertanyaan pertama, lanjut opsinya atau pilihan gandanya. Oke. Kita katakanlah pilihan 1. Kemudian, untuk masuk ke pilihan ganda yang berikutnya atau opsi berikutnya, kita tinggal klik di tambahkan opsi ini. Klik dengan mouse. Ya,
Tambahkan jawabannya untuk pilihan B-nya. Selanjutnya terus pilihan 3, pilihan 4 ya, jawaban 4 ya maksudnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita cek lagi ke bawah ini. Di bawah ini kita aktifkan di sini wajib diisi. Kemudian di sebelahnya ini ada 3 titik. Kita klik. Kemudian supaya pilihan A, B, C, D-nya yang kita tulis di sini itu selalu diacak setiap kali siswa buka, jadi tidak berurutan terus seperti itu, maka ini kita buat pilihan acak urutan opsi. Sehingga soal itu ketika aktif dia selalu acak dia punya pilihan gandanya ya, supaya siswa jangan menandai jawaban oh nomor sekian jawabannya sekian. Ya kan seperti itu. Jadi soalnya diacak, pilihan jawaban juga diacak, jadi bagus. Nah, selanjutnya kalau sudah kita aktifkan begini, kita menuju ke kunci jawaban. Kunci jawabannya kita klik. Kemudian di sini ada kita disuruh mengaktifkan nilai atau skor untuk nomor ini. Katakanlah misalnya saya mau membuat 5 soal, maka skor masing-masing nomor itu adalah 20. Artinya nilai paling tinggi nanti 100, seperti itu. Selanjutnya, pilihan jawabannya. Jadi kita perlu menentukan pilihan jawaban yang benar itu apa. Misalnya nomor 1, pertanyaan 1, pilihan jawaban yang benar adalah pilihan 1. Maka saya klik aktifkan pada pilihan 1, ya, pilihan 1. Kemudian selesai. Jangan pilih 2 jawaban ya sekaligus ya, jangan, tidak bisa. Harus pilihan ganda itu kan hanya 1 jawaban saja yang benar. Ya, jadi 1 jawaban, kemudian kita klik selesai. Maka soal nomor 1 kita sudah punya, sudah buat, poinnya ada 20. Selanjutnya kita buat soal nomor 2. Ya, ini pertanyaan 2. Oke, untuk pertanyaan kedua saya menyisipkan gambar pada pertanyaan. Jadi pertanyaannya dulu, karena nanti akan ada pilihan di mana jawabannya juga berupa gambar ya. Kita nanti lihat ya. Untuk pertanyaan nomor 2 saya sisipkan gambar pada pertanyaan. Caranya bagaimana? Kita sudah menulis pertanyaan di sini, pertanyaannya kita sudah tulis seperti ini. Lihat di sebelahnya ini ada ikon seperti ini. Kita klik. Kemudian akan muncul kotak seperti ini, kotak sisipkan gambar. Kita klik tombol cari. Klik 1 kali. Ya, lalu kita lihat cari kita punya gambar pada folder-folder kita di komputer ya. Di sini misalnya saya masuk ke pictures, kemudian saya aktifkan folder nomor 1 ini. Ya. Nah, di sini. Misalnya saya aktifkan gambar yang ini. Maka saya mau sisipkan gambar yang ini ya. Jadi saya klik gambar tersebut, kemudian tombol open-nya saya klik di sini. Maka gambar mulai di-upload. Misalnya gambar ini terlalu besar, maka kita bisa memperkecil ukuran gambar ini. Dengan cara apa? Kita klik di area gambar. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini di sudut kiri atau sudut kanan, sudut bawah, itu juga boleh. Bawah kiri, bawah kanan, atas kiri, atas kanan, itu ada bujur sangkar kecil seperti ini ya. Kita klik, arahkan mouse ke kotak segi 4 tersebut sampai mouse atau kursor berubah menjadi anak panah double. Kita klik, tahan mouse yang diklik tadi, tahan, jangan dilepas, lalu geser mouse ke arah dalam gambar seperti ini. Nah, kalau sudah dirasa cukup, lepas. Oke, misalnya masih mau memperkecil ukuran gambar, maka klik lagi, tahan, geser ke arah dalam, lepas. Oke, maka selesai caranya. Kemudian kita misalnya membuat lagi pilihan lain. Nah, di sini ketika kita sudah klik di luar, di sini di gambar ini ada 3 titik. Di situ ada menu berarti. Kita klik,
Lalu kita katakanlah mau menyimpan gambar ini kan dia sementara rata kiri, gambarnya di kiri. Kalau rata tengah berarti gambarnya posisi di tengah. Rata kanan, gambar ada di kanan. Ya. Selanjutnya, misalnya saya pilih rata tengah. Selanjutnya kita tinggal tulis atau klik lagi di tambahkan teks di sini supaya kita bisa menyisipkan soalnya atau pertanyaannya. Misalnya ada keterangan lanjutannya. Jadi soal bisa ditulis langsung di sini atau bisa juga ada keterangan gambar lagi di bawah, tinggal ditambahkan teks pada gambar tersebut. Misalnya. Ya. Misalnya seperti itu. Kemudian karena pertanyaan dan ini kita sudah buat, ya. Selanjutnya kita membuat pilihan jawabannya. Nah, kita mulai dengan opsi 1. Katakanlah sini jawaban 1 ya. Kemudian aktifkan di bawahnya jawaban 2. Di bawahnya jawaban 3. Di bawahnya jawaban 4. Sudah? Kalau sudah seperti tadi, kita ke wajib isi di sini. Wajib diisi, aktifkan. Kemudian di sebelahnya ada 3 titik, klik acak urutan opsi. Sebelahnya ini ada kunci jawaban, kita klik. Lalu di sini kita ubah 20 poinnya dan tentukan pilihan yang benar. Jawaban 1 lagi. Selesai. Terserah jawaban yang benar itu sembarang saja. Ya jawaban 2 kah boleh. Ya, yang penting jangan double ya. Jawaban 2 sudah. Kalau sudah, klik tombol selesai. Berarti sudah ada 2 pertanyaan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Klik lagi tanda tambah di sini. Pertanyaan 3. Untuk pertanyaan ketiga, ini pertanyaannya cara sisipkan gambar di pilihan jawaban. Misalnya pertanyaannya seperti itu ya. Nah, caranya bagaimana? Lihat. Opsi 1 ya. Ini dia punya jawabannya. Untuk A ini opsi 1, gambarnya kita klik di sini, sebelah ini ada tambahkan gambar, klik. Sisipkan gambar muncul, klik tombol cari seperti sebelumnya tadi. Lalu misalnya saya aktifkan folder yang ini, 1 gambar patung Kristus Raja. Kemudian saya klik, kemudian open. Gambarnya sudah muncul. Ya, gambarnya sudah muncul. Kemudian opsi 2-nya sisipkan gambar. Cari gambar yang ini lagi. Sudah beres. Sekarang opsi 3. Gambarnya ini. Cari. Kemudian opsi 4. Gambar. Cari. Pilih gambar nomor 4 lagi. Klik open. Di-upload. Dan selesai. Oke, berarti kita sudah mempunyai 4 pilihan gambar. A, B, C, D, mewakili A, B, C, D. Oke, sekarang kita setting lagi. Wajib diisi, aktifkan. Menu di sebelahnya, aktifkan acak urutan opsi. Kemudian kunci jawabannya diubah. Poinnya 20. Kemudian jawaban yang benar, misalnya yang ini. Lanjut, selesai. Soal nomor 3. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4. Oke. Maka di sini pertanyaan 4. Pertanyaan 4 ini saya akan sisipkan gambar untuk pertanyaan dan gambar untuk jawaban. Contoh. Tadi ini sudah ya. Oke. Saya aktifkan kembali folder yang ini. Gambar yang ini. Klik open. Itu untuk gambar pertanyaan.
Selanjutnya untuk pilihannya, opsi 1 gambarnya, cari, pilih gambar pertama lagi, open. Oke, sudah. Opsi kedua, pilih gambarnya, cari, klik gambar, open. Kemudian opsi nomor 3 atau pilihan jawaban 3. Klik gambar, pilihan gambar, cari gambar nomor 3, open. Kemudian pilihan 4-nya atau opsi 4, gambar, cari, dan oke, sudah. Lanjut lagi seperti biasa, aktifkan acak urutan opsi, kunci jawaban diklik, poinnya diubah menjadi 20, kemudian pilih gambar yang benar atau jawaban yang benar, misalnya yang 4. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, sini pertanyaan kelima. Dan kita buat pilihan ganda, pilihan jawaban 1. Oke. Sudah habis. Selanjutnya aktifkan di sini, wajib diisi. Oke. Kemudian di sini, sebelum saya aktifkan di sini yang saya informasikan, misalnya ketika sudah masukkan soal seperti ini, kemudian ternyata ada kesalahan dalam penulisan di sini, untuk memperbaikinya itu gampang. Tinggal klik pada kesalahan, misalnya di sini ya, ada kesalahan ya. Di sini harusnya bukan pilihan jawaban 3, tetapi harus ada kata yang di sini. Maka kita tinggal pilih pada bagian yang kita mau perbaiki, kemudian tentukan kursor dan tulis yang. Misalnya seperti itu ya. Kemudian yang berikut, misalnya ini kita mau hapus ya, kita mau hapus pilihan yang ini. Maka kita tinggal arahkan mouse ke sebelah dan lihat di sini ada tanda silang dengan tulisan hapus, kita hapus, maka hilang. Kemudian kita tinggal tambahkan yang baru. Nah, misalnya seperti itu ya. Begitu caranya untuk ini. Kemudian kalau untuk misalnya ada kesalahan pada keseluruhan soal di sini mau dihapus, itu tinggal aktifkan yang mau dihapus ini, baru sini klik hapus. Maka semua soal pertanyaan 5 ini akan dihapus, terhapus sendirinya. Oke, begitu caranya. Selanjutnya saya aktifkan di sini. Kemudian acak urutan opsi, kunci jawabannya di sini, poinnya ditentukan, lalu pilihan jawabannya, selesai. Berarti sampai di sini untuk pembuatan soal sudah selesai. Selanjutnya kita lihat hasilnya seperti apa. Kita ke atas kembali dan kita menuju ke pratinjau di sini. Untuk preview di sini pastikan poin total sudah 100, sehingga kalau siswa kerjakan benar semua dia 100 nilainya. Kemudian kita lihat pratinjau. Nah, inilah soal kita kalau sudah selesai kita buat. Jadi di sini ada nama siswa, dia tulis ya. Kemudian di sini ada kelasnya. Selanjutnya soal-soalnya sudah seperti ini. Inilah soal-soalnya. Nanti di bawahnya ada tombol kirim. Lihat ya, soal-soal yang kita buat itu gambarnya apa, semua soal itu sudah diacak semua, sudah teracak. Nah, ini ya modelnya. Seperti itu, gambar semua sudah teracak. Oke. Ini kan tadi saya buat berurutan, tapi sekarang sudah acak ya. Jadi sudah teracak semua. Nah, seperti itu. Nah, dengan demikian tutorial untuk pembuatan soal sudah selesai. Selanjutnya nantikan video yang berikutnya untuk bagaimana caranya kita mengerjakan soal itu, atau soal itu dikerjakan oleh siswa, dan bagaimana cara kita bisa memeriksa soal yang dikerjakan itu dengan baik. Oke. Sekian tutorial kali ini.